Tahukah ayah bunda, 80% perkembangan otak anak terjadi sebelum mereka usia 3 tahun. Namun, banyak orang tua tanpa sadar justru melewatkan masa emas ini. Waktu singkat yang menentukan kecerdasan, karakter, dan masa depan anak. Apa saja hal penting yang harus dilakukan agar tumbuh kembang si kecil tidak terlambat? Kalau ayah bunda ingin anak tumbuh cerdas, percaya diri, dan sehat emosinya, video ini wajib ayah bunda tonton sampai akhir. Dan ayah bunda akan kaget betapa banyak hal kecil yang ternyata sangat besar pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Tempat kita belajar bareng tentang dunia parenting, tumbuh kembang anak, dan rahasia masa emas 0-5 tahun. Kalau ayah bunda peduli dengan masa depan si kecil, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan loncengnya. Agar ayah bunda nggak ketinggalan tips penting yang bisa membantu si kecil tumbuh lebih cerdas, sehat, dan bahagia setiap harinya. Tulis juga di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar kita bisa saling support dan saling mendoakan, supaya buah hati kita tumbuh dengan penuh cinta tanpa luka. Tahukah ayah bunda, sejak bayi lahir hingga usia 3 tahun, otaknya bekerja seperti spons super ajaib. Setiap suara, pelukan, dan tatapan mata yang ia terima akan membangun jutaan sambungan syaraf di dalam kepalanya. Bayangkan, dalam 1 detik bisa terbentuk lebih dari 1 juta koneksi baru. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai masa emas perkembangan otak anak, waktu yang tak akan pernah terulang. Menurut riset Harvard Center on the Developing Child, 80% struktur otak manusia terbentuk sebelum usia 3 tahun. Artinya, apapun yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa kemampuan berpikir, merasa, dan beradaptasi anak di masa depan. Tapi sayangnya, banyak orang tua justru melewatkan masa ini karena sibuk bekerja, menyerahkan sepenuhnya pada gadget, atau berpikir anak masih belum mengerti apa-apa. Padahal, justru disinilah fondasi kehidupan mereka dibangun. Dan kuncinya sederhana, sentuhan dan kasih sayang. Bayi yang sering dipeluk dan dielus dengan lembut terbukti memiliki kadar hormon stres atau kortisol yang lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan tumbuh dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Bahkan, penelitian dari Journal of Child Psychology and Psychiatry menemukan bahwa sentuhan penuh kasih sayang dapat meningkatkan perkembangan otak bagian emosi hingga 30% lebih baik dibanding bayi yang jarang disentuh. Jadi ayah bunda, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil seperti menggendong, memeluk, membelai rambut, atau menatap mata anak sambil tersenyum. Bagi kita mungkin sederhana, tapi bagi mereka itu adalah bahasa cinta paling kuat di dunia. Anak tidak mengingat mainan mahal yang kita beli, tapi ia akan selalu mengingat rasa aman yang kita berikan setiap kali kita memeluknya. Ingatlah, 3 tahun pertama bukan soal seberapa banyak mainan, tapi seberapa dalam ikatan yang kita bangun. Karena kasih sayang orang tua adalah fondasi utama dari setiap koneksi otak yang sedang tumbuh. Ayah bunda, pernah dengar istilah 1000 hari pertama kehidupan? Itulah masa paling kritis dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga ia berusia 2 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, tubuh dan otak anak berkembang luar biasa cepat. Dan bahan bakarnya bukan hanya cinta, tapi juga gizi yang tepat. Fakta dari UNICEF dan WHO menegaskan, kekurangan gizi di masa ini bisa menurunkan kecerdasan hingga 15-20 poin IQ. Itu sebabnya, penting sekali memastikan anak mendapatkan asupan yang seimbang, mulai dari ASI eksklusif, MPASI bergizi, hingga variasi makanan yang kaya zat besi, protein, dan lemak sehat. Otak anak sedang membangun jutaan koneksi baru setiap detik. Kalau gizinya kurang, koneksi itu tidak terbentuk sempurna. Jadi, setiap suapan yang kita berikan hari ini bukan sekadar makanan, tapi investasi kecerdasan masa depan. Namun, ada satu hal yang sering diabaikan.
tidur. Banyak orang tua bangga anaknya aktif banget sampai sulit tidur malam. Padahal di balik tidur yang cukup, ada keajaiban besar yang tak terlihat. Menurut National Sleep Foundation, anak usia 1-3 tahun butuh 11-14 jam tidur per hari. Saat anak tidur, hormon pertumbuhan bekerja maksimal, otak menyimpan memori baru, dan sistem kekebalan tubuh diperkuat. Kurang tidur justru bisa menyebabkan anak mudah rewel, sulit fokus, dan daya tahan tubuh menurun. Jadi jangan anggap sepele rutinitas tidur. Buat suasana tenang, matikan layar gadget 1 jam sebelum tidur, nyalakan lampu redup, dan temani anak dengan sentuhan lembut. Tidur yang cukup ibarat charger alami bagi tubuh dan otak anak. Ayah bunda, gizi dan tidur bukan sekadar rutinitas, tapi dua hal yang berjalan beriringan seperti bahan bakar dan waktu istirahat mesin kehidupan. Saat keduanya terpenuhi dengan baik, anakmu bukan hanya tumbuh sehat, tapi juga siap menghadapi dunia dengan pikiran yang tajam dan hati yang tenang. Ayah bunda, tahukah jika bayi itu mulai belajar bicara bahkan sebelum bisa mengucapkan satu kata pun? Sejak usia 6 bulan, otaknya sudah merekam pola suara, intonasi, dan ekspresi wajah dari orang-orang di sekitarnya. Artinya, setiap kali kita mengajak bayi ngobrol, meski ia hanya menatap dan tersenyum, sebenarnya kita sedang membangun fondasi bahasa dan kecerdasan sosialnya. Menurut riset dari American Academy of Pediatrics, anak yang sering diajak bicara sejak bayi akan memiliki kosakata 2 kali lebih banyak di usia 3 tahun dibanding anak yang jarang diajak bicara. Jadi, jangan tunggu sampai anak bisa menjawab, baru kita mulai mengajak ngobrol. Bicaralah sejak dini, dengan penuh ekspresi dan kasih sayang. Ceritakan apa yang kita lakukan, apa yang dia lihat, bahkan nyanyikan lagu sederhana dengan senyum tulus. Anak tidak butuh kalimat sempurna. Yang mereka butuh adalah suara cinta dari orang tuanya. Dan setelah anak mulai aktif, dunia mereka berkembang melalui bermain. Bagi kita mungkin bermain hanyalah hiburan, tapi bagi anak, bermain adalah cara belajar paling efektif. Setiap kali ia menumpuk balok, meniru suara hewan, atau menari mengikuti lagu, otaknya sedang mempraktekkan kemampuan berpikir logis, motorik, bahasa, dan empati, semuanya sekaligus. Riset dari UNICEF menunjukkan anak-anak yang mendapat cukup waktu bermain aktif memiliki kemampuan problem solving dan kontrol emosi yang lebih baik di usia sekolah. Jadi, jangan batasi anak hanya karena takut kotor atau berantakan. Biarkan mereka menjelajah, mencoba, dan berimajinasi. Di balik tawa dan kekacauan kecil itu, ada miliaran koneksi saraf yang sedang tumbuh kuat. Ingat, setiap kata yang kita ucapkan dan setiap permainan kecil yang kita lakukan bersama adalah kelas pertama bagi anak. Tanpa buku, tanpa ujian, tapi penuh cinta dan pengalaman. Karena sesungguhnya, anak belajar paling cepat bukan saat diajar, tapi saat bahagia. Ayah bunda, di zaman sekarang, gadget sudah jadi pengasuh baru di banyak rumah. Kadang nih niatnya baik, biar anak tenang, biar kita bisa bereskan pekerjaan. Tapi, tahukah kamu, menurut WHO, si kecil di bawah usia 2 tahun tidak disarankan menatap layar sama sekali. Alasannya bukan karena layar itu jahat, tapi karena otak anak masih terlalu muda untuk memproses gambar cepat, suara keras, dan stimulasi berlebihan. Buah hati yang terlalu sering menatap layar, cenderung lebih lambat bicara, sulit fokus, bahkan mudah marah saat gadget diambil. Riset Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics menemukan paparan layar lebih dari 1 jam per hari pada anak usia di bawah 3 tahun bisa meningkatkan risiko keterlambatan bahasa hingga 49%. Padahal, di usia inilah mereka seharusnya belajar berbicara dan mengenal emosi dari tatapan wajah orang tuanya. Gantilah layar dengan interaksi nyata. Alih-alih menenangkan buah hati dengan video, cobalah peluk, ajak menyanyi, atau baca buku bergambar. Anak tak butuh cahaya layar. Mereka butuh cahaya kasih dari mata orang tuanya.
Dan bicara soal interaksi, ada satu hal yang sering disalahpahami, tangisan. Banyak orang tua takut anak jadi manja kalau langsung direspon setiap kali menangis. Padahal menurut attachment theory dari John Bowlby, bayi menangis bukan untuk memanipulasi, tapi untuk berkomunikasi. Menangis adalah satu-satunya bahasa yang ia punya untuk berkata, "Aku lapar, aku takut, atau aku butuh pelukan." Saat orang tua merespons dengan cepat dan lembut, anak belajar bahwa dunia adalah tempat yang aman. Dari rasa aman itulah tumbuh kepercayaan diri dan empati. Sebaliknya, jika tangisnya sering diabaikan, otak kecilnya belajar bahwa dunia tidak selalu mendengarkan, dan itu bisa terbawa hingga dewasa sebagai kecemasan tersembunyi. Ayah bunda, jangan biarkan gadget menggantikan kehadiranmu dan jangan biarkan tangisan berlalu tanpa jawaban. Karena bagi si kecil, waktu bersama dan rasa aman jauh lebih berharga daripada ribuan video kartun di layar. Banyak orang tua berpikir pendidikan anak dimulai saat mereka masuk sekolah. Padahal, menurut National Institute for Early Education Research, sekolah pertama si kecil adalah rumahnya sendiri. Setiap percakapan, nada suara, bahkan ekspresi wajah orang tua, semuanya menjadi pelajaran pertama tentang cinta, empati, dan cara menghadapi dunia. Si kecil belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan setiap hari. Jika di rumah mereka melihat kasih sayang, mereka belajar menyayangi. Jika mereka melihat kita berbicara lembut, mereka belajar menghormati. Tapi jika yang mereka lihat adalah teriakan, stres, dan kelelahan tanpa pelukan, mereka belajar bahwa cinta itu rumit. Rumah yang aman, penuh tawa, dan bebas dari tekanan berlebih memberi efek luar biasa bagi perkembangan anak. Riset menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang hangat mampu meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak hingga 60% lebih baik saat mereka masuk usia sekolah. Jadi, bukan fasilitas mewah atau mainan mahal yang mereka butuhkan, melainkan suasana yang membuat mereka merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Namun ada satu rahasia yang sering terlupakan. Putra-putri bahagia hanya lahir dari orang tua yang bahagia. Harvard University dalam penelitiannya menemukan tingkat stres orang tua berbanding lurus dengan kadar hormon stres anak. Artinya, ketika kita terlalu lelah, cemas, atau marah, anak bisa menyerap energi itu tanpa kata. Maka, sebelum kita berusaha membuat anak bahagia, belajarlah terlebih dulu mencintai diri sendiri. Tidurlah cukup, tertawalah sesering mungkin, beri waktu untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Karena saat hati kita tenang, si kecil akan tumbuh dalam kehangatan yang sama. Ingat, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang di mana karakter, kepercayaan diri, dan masa depan anak dibentuk. Kita mungkin tidak bisa memberi segalanya, tapi selama rumah penuh cinta, anak kita sudah punya segalanya. Ayah bunda, 3 tahun pertama kehidupan anak bukan sekadar waktu yang lewat begitu saja, tapi masa emas yang membentuk segalanya. Dari cara mereka berpikir, merasa, hingga mencintai dunia. Kita tak perlu menjadi orang tua sempurna, cukup hadir dengan cinta yang nyata, memberi waktu, pelukan, makanan bergizi, dan teladan yang baik setiap hari. Ingat, si kecil tidak menuntut kemewahan, mereka hanya ingin orang tua yang mau melihat, mendengar, dan memahami mereka. Masa kecil mereka hanya sekali, dan setiap momen yang kita berikan hari ini akan menjadi kenangan yang mereka bawa seumur hidup. Camta. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Kalau ayah bunda merasa video ini bermanfaat, bantu share ke lebih banyak orang tua di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar #hal mana yang paling menyentuh hatimu hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jadi orang tua hebat untuk si kecil yang luar biasa.